Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Batik Tenun Modern. Nah, sebelum mulai presentasinya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, saya sendiri, Agneta Rizkyana, lalu ada teman saya Nuruswatu Nasana, Vika Aulidia, Serlina Safitri, Desi Fitrianing, Asa Farid Aroin, Lilayana Budianto, dan Hofidoto Rofiah. Alasan pemilihan produk ini itu karena batik tenun merupakan warisan turun-temurun, dan kami ingin memperkenalkan kepada anak-anak muda bahwa tenun itu bukan hanya bisa dipakai oleh orang tua saja, tetapi kita sebagai anak-anak milenial bisa memakainya, terlebih karena motif tenun itu memiliki nuansa etnik yang tiap daerahnya memiliki motif yang berbeda-beda. Nah, karena di beberapa tahun belakangan ini motif etnik itu kembali menjadi tren, dan kami itu ingin melakukan inovasi dengan membuatnya menjadi model yang lebih modern sehingga bisa dipakai untuk acara-acara formal. Apalagi tenun itu bisa dipadukan dengan berbagai kain seperti brokat, les sutra, satin, dan lain-lain, sehingga bisa menambahkan kesan yang mewah dan elegan. Selanjutnya, keuntungan apa saja yang didapat dari batik tenun ini? Itu yang pertama, karena memiliki kelebihan dibanding batik tradisional lainnya. Terus motifnya lebih modern sehingga setiap orang itu bisa memakainya. Kemudian keunggulan yang lainnya itu menonjolkan sisi keindahan yang sesuai dengan model baju yang kekinian. Artinya, batik seperti ini itu bisa diaplikasikan untuk semua jenis tren busana, entah itu tren busana wanita ataupun pria dengan berbagai model. Selanjutnya, untuk harga jual itu termasuk lebih menengah atau terjangkau. Terus harganya yang minim itu membuat batik tenun bisa didapat oleh pecinta batik dari kalangan manapun, sehingga modelnya itu bisa didapatkan sesuai kebutuhan penggunanya. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Nuruswatu Nasana. Terima kasih. Selanjutnya, kekurangan produk. Kekurangan dalam kain tenun yaitu berkaitan dengan bahannya yang terbilang unik dan berbahan tebal, sehingga merupakan salah satu tingkat kesulitan membuat produk yang sangat elastis, dan kain tenun juga tidak mungkin digunakan untuk bahan elastis seperti berbagai jenis pakaian dalam, pakaian renang, jilbab, dan sebagainya. Pembuatan kain tenun yang relatif lama apabila menggunakan alat tradisional atau manual juga memiliki dampak pada bahan baku benang yang menjadi langka untuk dicari. Banyak daerah Indonesia yang kekurangan bahan kain tenun karena proses pembuatannya yang terbilang lama, namun permintaannya cukup tinggi. Selanjutnya, inovasi dan kreativitas. Inovasi dan kreativitas yang kami buat di sini adalah kita membuat model baju yang mengikuti tren busana pada zaman sekarang. Jadi batik kita modelnya tidak monoton dan bisa dipadu-padankan dengan setelan apapun sesuai keinginan mereka sendiri. Jadi para customer tidak perlu khawatir lagi dengan model baju tersebut. Jenis kain yang satu ini dikemas dalam berbagai macam produk, terutama produk pakaian, baik itu atasan atau bawahan seperti kemeja, dress, outer, dan lainnya. Selanjutnya contoh produk. Dress tenun. Bisa dilihat gambarnya di sini, ini contoh dari dress tenunnya. Selanjutnya kemeja pria tenun. Banyak motifnya yang bisa dipilih. Selanjutnya outer tenun. Model ini bisa digunakan untuk acara formal maupun non-formal.
Selanjutnya, saya akan membacakan pemanfaatan teknologi. Untuk pemanfaatan teknologi, kami menggunakan alat tenun mesin atau ATM. Jenis alat tenun ini menggunakan teknologi mesin yang biasanya ada pada perusahaan tekstil skala besar. Alat ini terancang dengan teknologi canggih rapier. Keuntungannya ATM ini juga lebih efisien waktu dan tenaga. Hanya dengan sekali proses sudah bisa menghasilkan bermeter-meter kain tenun dan siap kami jual di toko kain seluruh Nusantara. Walau pengoperasian masih membutuhkan tenaga manusia, namun hanya berupa bantuan menekan tombol-tombol otomatis saja dalam pengerjaannya. Selanjutnya ada analisis studi kelayakan produk. Yang pertama ada what the problem. Di zaman sekarang ini, batik hampir tidak lagi dikenal di Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai penerus bangsa Indonesia harus bisa mempertahankan batik. Di sini masih dianalisis studi kelayakan produk yang kedua, yaitu what has the problem. Para pengusaha batik harus lebih menciptakan hal kreatif agar penjualan semakin meningkat. Analisis studi kelayakan produk yang ketiga ada what is the solution. Menciptakan ide kreatif dalam membuat pakaian seperti pakaian modern. Dengan batik tenun ini kita dapat membuat dress, outer, dan lain-lain. Kita bisa menciptakan hal baru dan tidak meninggalkan ciri khasnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Next ya, what do you people cost you? Karena produk yang kita buat dengan menggunakan kain yang berkualitas dan tentunya mengikuti perkembangan zaman, jadi kita dapat menggunakan pakaian yang berkonsep batik tradisional tapi dengan model pakaian modern. Pada zaman sekarang kan udah up to date ya, jadi di toko kita selalu mengikuti tren-tren modern zaman kini seperti busana muslimnya, dress, tunik, kemeja, dan lain-lain sebagainya. How do you sell your product? Untuk mempertahankan pelanggan, kita biasanya mengadakan promo, diskon, dan gratis ongkir untuk pemesanan online. Kita juga dapat membuat kartu member dengan maksimal belanja 1 juta dalam waktu 2 bulan. Kita akan membuatkan kartu member yang tentunya dengan menggunakan kartu tersebut nantinya akan dapat potongan harga. Tentunya yang pertama menjaga kualitas produk terlebih dahulu. Kami dan pelayanan yang kami terapkan ketika melayani konsumen harus sopan. Tidak lupa juga toko kami selalu mengadakan diskon atau potongan harga kepada konsumen karena kepuasan pelanggan sangat penting untuk toko kita. Next, how you interest your. Untuk mengatur biaya, biasanya kita harus pintar dalam memutar keuangan agar modal yang kita keluarkan bisa menjadi keuntungan. Oleh karena itu, dalam penjualan setiap bulan kita harus mengeluarkan semua stok agar modal dapat menjadi keuntungan. Di akhir bulan selalu ada pembukuan lah. What is your core insurance? Sumber daya inti yang digunakan dalam membuat batik tenun adalah benang dan alat tenun. Next, how do you deliver your team? Cara mengembangkan tim kami menentukan tujuan bersama, visi misi lah. Terus menentukan peran atau tugas masing-masing pekerja, mengerjakan pekerjaan secara efisien, menciptakan kebersamaan dan kepercayaan. Dan yang diutamakan itu saling percaya lah ya, dan melakukan komunikasi yang efektif dengan mengadakan meeting bersama. How do you increase your di sini untuk mengatur biaya? Biasanya kita harus pintar dalam
memutar keuangan, agar modal yang kita keluarkan bisa menjadi keuntungan. Oleh karena itu, dalam penjualan setiap bulan kita harus mengeluarkan semua stok agar modal dapat menjadi keuntungan. What is your records? Di sini sumber daya inti yang digunakan dalam membuat batik tenun adalah benang dan alat tenun. Dan selanjutnya cara mengembangkan tim kami menentukan tujuan bersama, menentukan peran, tugas masing-masing pekerjaan, mengerjakan pekerjaan secara efisien, menciptakan kebersamaan dan kepercayaan bersama. Bahan yang dibutuhkan yang saya tahu itu ada 5: kapas yang dipintal, kepompong ulat sutra yang telah diuraikan helainya, yang ketiga lilin sarang lebah, yang keempat sarang sariwangi yang telah diproses menjadi benang, yang kelima bahan pewarna berupa bahan alami atau sintetis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asaf Farid Tarawin dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang cara pembuatan kain tenun. Dari saya akan membacakan slide yang nomor slide ke-21, cara pembuatan dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, kapas yang dipintal. Kedua, kepompong ulat sutra yang telah diurai helainya. 3. Lilin sarang lebah. 4. Akar sariwangi yang telah diproses menjadi benang. 5. Bahan pewarna berupa bahan alami atau sintetis. Alat yang digunakan: alat tenun, alat pintal benang, alat pembuatan motif canting, sekoci, kelos, sisir hani, gawangan atau tempat untuk menyampirkan kain, lilin malam yang dicairkan, panci dan kompor kecil untuk memanaskan, larutan pewarna. Proses pembuatan. Di sini ada 8 proses pembuatan. Yang pertama, 1. Menghani. Kedua, memasang benang lusi pada boom benang lungsi. Ketiga, pencucukan pada mata gun. 4. Pencucuran pada sisir. 5. Mengikat benang lungsi pada boom kain. 6. Penyetelan. 7. Menenun. 8. Melepas tenun. Proses pembuatan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan secara lengkap. Kedua, kemudian proses awal adalah menghani. Helaian benang menjadi pola benang lungsi. Ukuran benang ini harus disamakan semua. Ketiga, benang lungsi diikatkan menjadi beberapa ikatan benang. Yang keempat, benang lungsi dipisahkan pada bung benang lungsi. Kemudian tata benang lungsi pada posisi pola yang dibuat. Benang tersebut dimasukkan pada bung benang lungsi dengan memutar engkel agar tali benang bisa terurai. Benang lungsi perlu diratakan pada sisir tenun dari tengah ke kanan maupun ke kiri, kemudian diikatkan pada boom kain. Boom kain harus diputar agar semua tali bisa diuraikan. Kelima, proses penyetelan pada gun dan diberi penomorannya. Tujuannya untuk mempermudah pengrajin dalam menenun kain. Pengrajin memulai penomoran gun misalnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang keenam, untuk menghasilkan satu lembar kain tenun biasanya membutuhkan waktu berhari-hari, tergantung tingkat kerumitan motif yang dibuat. Ketujuh, jika proses penenunan sudah selesai, bisa dilepaskan tenunan dengan mengendorkan benang tenun. Benang lungsi perlu dipotong dari jujukan gun. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan keuangan produksi guna untuk menganalisis kebutuhan modal untuk pendirian usaha tenun lurik. Agar kita mempermudah dalam perhitungan itu, kita membuat tabel yang terdiri dari kegiatan produksi, alat dan bahan, kemudian ada harga. Untuk yang pertama itu
ada namanya pewarnaan benang. Alat dan bahan 5 ember seharga 250.000. Kemudian 1 kompor seharga 250.000. 1 tong rebus seharga 150.000. Kemudian yang kedua ada pengelosan atau pemeletan. 1 alat kelos atau pelet seharga 300.000. Kemudian ada yang namanya kegiatan produksi penyikiran. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu sekir atau hani sebesar 10 juta. Kemudian ada penenunan. Untuk penenunan ini kita membutuhkan 5 orang. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu ATPM sebesar 10 juta. Kemudian ada instalasi air. Yang kita butuhkan yaitu air sebesar 500.000. Kemudian yang keenam ada yang namanya kegiatan produksi pengeringan benang. Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu tiang, tali, penjepit jemuran. Untuk harga sebesar 400.000. Kemudian yang ketujuh ada yang namanya kegiatan produksi penyimpanan. Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu bahan dan produknya. Untuk harga itu sebesar 1 juta. Kemudian ada kolom subtotal. Kita hitungnya, kita jumlahkan yang dari pewarnaan benang hingga penyimpanan itu di total sebesar 22.850.000. Kemudian kita lanjut untuk yang nomor 8 yaitu ada yang namanya kegiatan produksi, yaitu produksinya sebanyak 5 boom per bulan. Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu benang 15 press, zat warna 20 x 90.000. Jadi untuk benangnya 15 press itu seharga 4.500.000. Kemudian untuk zat warnanya sendiri sebesar 1.800.000. Untuk yang kolom selanjutnya yaitu upah karyawan. Alat dan bahan pewarna 15 dikalikan 30.000. Untuk pengelos 5 x 60.000. Pemelet 5 x 60.000. Penyekir 5 x 50.000. Penenun 400 dikalikan 3.000. Berarti 450.000, 300.000, 300.000, 250.000, 1.200.000. Untuk penotalan upah karyawan sendiri itu sebesar 8.800.000. Dan untuk penotalan dari yang tadi subtotal yang dijumlah dari yang nomor 1 sampai penyimpanan di nomor 7 itu kan sebesar 22.850.000. Kemudian dijumlahkan sama yang jumlah upah karyawan dan juga yang produksi 5 boom per bulannya. Subtotalnya yaitu 8.800.000. Berarti untuk totalnya 22.850.000 dijumlah 8.800.000. Jadi untuk total 31.650.000. Mari kita lanjut untuk perhitungan mengenai laba rugi. Untuk rencana produksi 1 boom benang dengan hasil kain lebar 105 cm dan panjang kain sekitar 80 meter. Untuk memproduksi kain tersebut, jadi kita membutuhkan benang sebanyak 3 press dan 4 ons zat pewarna. Kemudian ongkos produksi yang dibutuhkan sebesar 1.760.000. Dari bahan 3 press akan dihasilkan kain sepanjang 80 meter. Jika harga kain per meter sebesar 26.000, maka diperoleh hasil penjualan sebesar 2.080.000.
Dengan demikian, pengusaha akan memperoleh laba sebesar 320.000, 18% dari ongkos produksinya. Untuk mempermudah kita dalam menghitung perhitungan laba rugi, kita membuat tabel. Di situ ada kolom jenis bahan, pengeluaran, dan juga pemasukan. Untuk yang pertama itu ada harga 3 pres benang. 1 presnya itu harganya 300.000, berarti dikalikan ya. 3 dikalikan 300.000 yaitu sebesar 900.000. Kemudian ada harga 4 ons zat pewarna. 1 ons pewarnanya itu 90.000, jadi dikalikan 4 sebesar 360.000. Kemudian lanjut ada ongkos pewarnaan benang 3 pres per 30.000 sebesar 90.000. Kemudian ada ongkos 15 kilo kelos per 4.000. Jadi dikalikan hasilnya 60.000. Kemudian ada ongkos 15 kilo palet per 4.000 dikalikan sebesar 60.000. Kemudian ada ongkos menyekir 15 kilo sebesar 50.000. Kemudian ada ongkos menenun 80 meter per 3.000 sebesar 240.000. Kemudian dari harga 3 pres benang itu sampai ongkos menenun itu di total biaya produksinya sebesar 1.760.000. Jadi untuk hasil penjualan 80 meter dikalikan 26.000. 26.000 itu kan per meternya ya. Jadi hasil dari perkaliannya sebesar 2.080.000. Jadi keuntungan yang 18% tadi, 1 bung sebesar 320.000. Jika dalam 1 bulan pengusaha tenun memproduksi 5 bung, maka keuntungan 1 bulan sebanyak 1.600.000. Baik, kita lanjutkan mengenai perhitungan break-even point atau BEP. Untuk mempermudah pada saat kita melakukan perhitungan, kita membuat tabel. Tabelnya itu hampir sama kok seperti yang di perhitungan keuangan produksi. Cuman bedanya ada di kolom ruang. Ruang ditambahkan itu guna untuk apa sih? Nah, kita untuk mengukur alat atau bahan bakunya itu cukup atau tidak pada saat kita meletakkannya. Nah, kita langsung aja ke perhitungan BEP-nya. Tadi itu kan keuntungan untuk 1 bungnya itu sebesar 320.000. Yang tadi di kolom yang laba rugi pada kolom pemasukan. Nah, untuk memproduksi 5 bung itu kan dalam 1 bulan. Maka keuntungan 1 bulan sebesar 1.600.000. 1.600.000 itu dari yang perhitungan laba rugi. Jika semua aset, peralatan dan biaya produksi untuk 1 bulan sebesar 31.650. Nah, ini dari yang totalnya. Nah,
Jika pengusaha tidak membeli atau mempersiapkan alat honey atau sekir, yaitu sebesar 10 juta, maka modal yang dibutuhkan untuk pembelian alat hanya sebesar 12.850.000. Sehingga modal keseluruhan yaitu sebesar 21.650.000. Nah, tadi kan kalau enggak membeli alat honey atau sekir itu kan 10 juta. Berarti kan dikurangi 10 juta. Nah, ini kan 12.850. Itu didapat dari yang jumlah 22 juta itu mana tadi? Saya lupa. Yang di subtotalnya. Dari yang pewarnaan benang sampai penyimpanan. Nah, itu kan di total sebesar 22.850 dikurangi sama 10 juta karena kan kita tidak membeli alatnya. Nah, untuk proses selanjutnya itu karena kan kita di awalnya waktu kita membangun itu kan kita sudah membeli, berarti nggak usah membeli lagi untuk proses perhitungan BEP-nya. Jadi sebesar 12.850 dikurangi aja ya teman-teman. Terus sehingga modal keseluruhan yaitu sebesar 21.650. Dapat dari mana sih gitu kan? Dari yang tadi total itu berarti jumlah keseluruhan. Nah, itu sebesar 31.650. Itu juga dikurangi sama yang tadi yang nggak beli mesin itu 10 juta. Berarti 31.650.000 dikurangi 10 juta. Hasilnya 21.650.000. Jadi dengan demikian kita bisa menghitung BEP menjadi 21.650.000 dikurangi 1.600.000. Selanjutnya, produk jadi. Setelah selesai melewati proses pembuatan, mulai dari alat dan bahan, lalu ke tahap setengah jadi, dan akhirnya sampai ke produk jadi, maka dari usaha kami menghasilkan produk jadi berupa kain tenun yang memiliki beberapa motif seperti lurik dan songket, sehingga nantinya bisa dibuat baju, selendang, dan lain sebagainya. Pada songket sendiri memiliki arti dari setiap coraknya, dan untuk harga pun menyesuaikan dengan tingkat kerumitan dan juga corak motifnya. Selanjutnya, untuk strategi pemasaran, ada beberapa rencana sistem pemasaran yang akan diterapkan dalam bisnis batik tenun modern, yaitu yang pertama, telemarketing. Sistem pemasaran ini dilakukan dengan metode pemasaran langsung, yaitu penjual menawarkan produk melalui sambungan telepon atau konferensi web sesuai kesepakatan dengan calon pelanggan. Yang kedua, ada pemasaran konten. Pemasaran konten berfokus untuk menciptakan serta mendistribusikan konten yang bernilai, relevan, dan konsisten dengan tujuan menarik konsumen. Seakan-akan melakukan penawaran langsung tetapi justru memberikan informasi yang dibutuhkan konsumen sehingga mereka berminat terhadap produk yang kami jual. Yang ketiga, ada Search Engine Optimization atau SEO. Sistem ini berkaitan dengan pemasaran konten, bahkan turut menentukan apakah suatu konten dapat dikatakan berkualitas atau tidak. SEO adalah proses memperoleh traffic dari hasil pencarian organik, editorial, maupun bebas dari mesin pencari. Konten yang memenuhi SEO akan menempati posisi atas pada hasil pencarian. Jika konten tersebut naik dengan pesat, produk akan mendapat
mendapatkan traffic yang tinggi. Hal ini dapat meningkatkan brand awareness sehingga jumlah konsumen turut bertambah. Dan yang keempat ada earned media atau public relation. Earned media merupakan publikasi yang bisa didapatkan dengan berbagai cara yang cenderung mudah, seperti testimoni media sosial, pembicaraan dari mulut ke mulut atau word of mouth, membicarakan produk baik melalui televisi maupun smartphone. Nah, selanjutnya ada analisis survei pasar kelayakan produk. Nah, untuk metode, kami menggunakan metode aspek teknis dan aspek produksi. Dengan cara analisa, yang pertama, menganalisis lokasi produksi. Yang kedua, menganalisis bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong. Yang ketiga, menganalisis teknologi yang digunakan. Dan yang keempat, menganalisis proses produksi. Terima kasih.